Kita kan beramal ini berdasarkan contoh dan syariat, dan ada nggak kepentingan, ada nggak keutamaannya. Ya, yang penting bagi mayit kan, fungsinya untuk mayit. Bagaimana cara? Doa, 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 doa. Setelah dikuburkan, ditanam, lalu kita bacakan doa kepada si mayit. Kata Nabi apa? Istaghfiru li akhikum wassalu lahu tatsbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan kepada Allah untuk saudaramu ini agar dia dapat ampunan. Dan mintakan kepada Allah agar saudaramu ini mendapatkan keteguhan, bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Makanya selesai ditimbun, maka disudahkan kita mendoakan Allahumma ighfir lahu watsabbithu. Allahumma ighfir lahu watsabbithu. Ya Allah, ampuni dia dan teguhkan dia, berikan keteguhan kepadanya. Karena Rasul mengatakan demikian, mohonkan kepada Allah ampunan bagi saudaramu. Maka kita baca Allah maghfir lahu, dan mohonkan kepada Allah agar dia diberikan keteguhan, mampu menjawab. Bertanya dari malaikat mungkar dan nakir dengan pertanyaan apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Dan madinuka, apa agamamu? Allah maghfir lahu watsabbithu. Atau mungkin dengan bahasa yang lain, barangkali kita hafal nggak itu yang ketika salat jenazah itu di takbir ketiga? Boleh kita baca itu ketika ziarah kubur atau ketika selesai menguburkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunakka ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar. Itu kan doanya salat jenazah kan? Selama ini antum salat jenazahnya gimana? Pertama kan bacanya apa? Al-Fatihah ya. Takbir kedua bacanya apa? Selawat. Takbir ketiga baca doa tadi. Nah, doa tadi gimana antum bacanya? Sebetulnya bisa kan kita lanjutkan? Kenapa kan kita panjangkan, kita hafalkan? Lah itu kalau seandainya dia orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kitalah yang menjadi imam salatnya. Jangan kasih orang lain. Kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita menyolatkan, kita menguburkan. Itu namanya berbakti, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita doakan dia dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Kita baca semua doa itu secara lengkap sampai yang terakhir, sebagaimana Rasul ajarkan kepada kita. Itu namanya sayang. Itu namanya berbakti. Itu namanya perhatian. Paling tidak tuh kita baca doa itu hafal. Kenapa? Saya pun dulu juga nggak hafal, tapi saya berpikir nanti kalau orang tua saya meninggal, saya harus mendoakannya dengan sungguh-sungguh karena ingin supaya orang tua mendapatkan ampunan. Bapak atau ibu atau siapa yang orang-orang yang saya cintai, yang dekat dengan saya ingin doakan dia supaya dia mendapatkan doa, dan doanya saya hafalkan sampai akhir. Gara-gara itulah akhirnya termotivasi, dan benar ternyata ibu saya meninggal 4 bulan yang lalu. Dan kita yang menjadi imamnya, ya dipersilakan. Oh memang saya mau. Lalu kemudian saya baca semuanya. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad, seterusnya sampai kita menetes air mata ketika membaca doa tersebut. Ya, kenapa? Karena kita tahu artinya dan kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan ketika dibawa ke kuburan pun kita turun ke bawah, kita sambut mayitnya, kita bawa ke bawah, kita turunkan, kita miringkan, kita semuanya, anaknya, bukan orang lain. Betul nggak? Betul Bapak? Betul Ibu? Kalau ibu-ibu memang nggak ke kuburan, nggak boleh ya Bu. Wanita tidak boleh ke kuburan ketika mengantarkan mayit. Ziarah kubur boleh, tapi mengantarkan mayit ke kuburan tidak boleh. Karena Ummu Atiyah, sahabat Nabi, mengatakan radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang para wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Cukup nanti selesai baru ibu bisa ke sana. Tapi kalau yang meninggal suami nggak boleh ke kuburan karena ibu mengalami masa iddah. Masa iddah kalau suami meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Nggak boleh keluar dari rumah kecuali yang memang terdesak, darurat dan wajib. Sedangkan ke kuburan ziarah nggak wajib, kan sunnah. Maka jangan ke kuburan. Masa iddah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ya.